Halo, selamat datang kembali di Power7, channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang bermanfaat untuk hubungan dan perkembangan pribadi kalian. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam menjaga kualitas hubungan, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan di mana pasangan kita merasa bebas untuk berbicara tanpa rasa takut atau hambatan. Terlalu sering dalam hubungan, kita mungkin merasa enggan atau tidak nyaman ketika berbicara secara terbuka. Oleh karena itu, kita akan membahas 7 cara psikologis yang dapat membantu kamu dan pasanganmu merasa lebih bebas untuk berkomunikasi. Pastikan kamu tetap bersama kami sampai akhir video, karena kita akan mengupas setiap poin secara mendalam. Sebelum mulai, siapkan minuman, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai. Cara pertama, budaya terbuka dan tanpa hukuman. Langkah pertama untuk menciptakan lingkungan di mana pasangan merasa bebas berbicara adalah dengan membentuk budaya terbuka dan tanpa hukuman. Ini berarti menciptakan ruang di mana setiap pasangan merasa aman untuk menyampaikan pendapat, perasaan, dan ide tanpa takut dihakimi atau dihukum. Saat kita menciptakan atmosfer yang mendukung komunikasi terbuka, kita membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam dan membangun kepercayaan. Penting untuk menjauhkan diri dari sikap kritis atau menyalahkan ketika pasangan menyampaikan pendapat mereka. Sebaliknya, hadapi setiap percakapan dengan sikap terbuka, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menghargai perspektif pasangan. Dengan menciptakan budaya yang menghargai keberanian untuk berbicara tanpa takut akan konsekuensi negatif, kita dapat membangun pondasi yang kuat untuk komunikasi yang sehat dan bermakna. Cara kedua, praktek mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif adalah keterampilan kunci dalam menciptakan lingkungan berbicara yang efektif. Ini bukan sekedar mendengarkan untuk merespon, tetapi benar-benar mendengarkan untuk memahami. Saat kita mempraktekkan mendengarkan secara efektif, kita memberikan pasangan kesempatan untuk berbicara tanpa diinterupsi dan merasa bahwa pendapat mereka dihargai. Selama percakapan, berikan perhatian penuh pada pasanganmu. Matikan perangkat elektronik, hindari berbicara ketika emosi sedang tinggi, dan fokus pada apa yang sedang dikatakan oleh pasanganmu. Terkadang, kita cenderung merumuskan respon kita sebelum pasangan selesai berbicara. Namun, dengan memberikan pasangan ruang untuk menyampaikan pikiran mereka sepenuhnya, kita menciptakan atmosfer yang mendukung dan menghormati. Cara ketiga, kenali dan hormati perbedaan komunikasi. Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Mengenali dan menghormati perbedaan ini adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan di mana pasangan merasa bebas berbicara. Beberapa orang mungkin lebih terbuka dan langsung, sementara yang lain mungkin lebih suka merenung sebelum menyampaikan pendapat mereka. Pahami gaya komunikasi pasanganmu dan hormatilah cara mereka mengekspresikan diri. Penting untuk tidak menilai atau mencoba mengubah gaya komunikasi pasangan. Sebaliknya, pelajari untuk menghargai perbedaan ini sebagai bagian dari keunikan mereka. Dengan memberikan ruang untuk berkomunikasi sesuai dengan gaya masing-masing, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan memperkuat ikatan emosional kita. Cara keempat, bangun kesadaran akan bahasa tubuh. Bahasa tubuh memiliki dampak besar dalam komunikasi. Ketika menciptakan lingkungan di mana pasangan merasa bebas berbicara, kita juga perlu memperhatikan bahasa tubuh kita. Hindari bahasa tubuh yang mengindikasikan ketidaksetujuan. Misalnya, mengernyitkan dahi atau bersandar dengan sikap defensif. Sebaliknya, buka tubuhmu, tunjukkan ekspresi wajah yang mendukung, dan pahami bahasa tubuh pasanganmu. Bahkan, ketika kita tidak berbicara, bahasa tubuh dapat mengirimkan pesan yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahasa tubuh kita sendiri dan mengajak pasangan untuk membuka diri tentang bagaimana mereka merespon secara nonverbal. Dengan membangun kesadaran bersama akan bahasa tubuh, kita menciptakan lingkungan di mana pasangan merasa lebih nyaman untuk berbicara dan berbagi. Cara kelima, diskusikan aturan komunikasi. Agar pasangan merasa bebas berbicara,
jalinan komunikasi yang jelas sangatlah penting. Ini mencakup membahas aturan dan harapan terkait komunikasi di dalam hubungan. Misalnya, apakah ada topik sensitif yang perlu dihindari atau apakah ada waktu tertentu yang lebih baik untuk berbicara. Diskusikan dan sepakati aturan komunikasi bersama untuk menciptakan panduan yang memadai. Diskusi tentang aturan komunikasi dapat melibatkan pertanyaan seperti bagaimana menangani perbedaan pendapat, kapan saat tepat untuk membahas isu-isu serius, atau cara mengatasi konflik. Dengan memiliki panduan ini, pasangan dapat merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam berkomunikasi tanpa takut menyinggung atau melanggar batas-batas yang sudah diterapkan. Keenam, terapkan keterbukaan diri. Untuk menciptakan lingkungan di mana pasangan merasa bebas berbicara, kita juga perlu mempraktekkan keterbukaan diri. Berbagi pengalaman, perasaan, dan bahkan ketidakpastian kita sendiri menciptakan atmosfer saling pengertian. Keterbukaan diri memotivasi pasangan untuk lebih terbuka, merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam perasaan atau pengalaman yang mereka hadapi. Namun, keterbukaan diri juga memerlukan kehati-hatian. Pilih waktu yang tepat dan pastikan bahwa keterbukaanmu tidak membebani pasanganmu. Seiring waktu, dengan membangun kebiasaan berbagi pikiran dan perasaan secara terbuka, kita menciptakan lingkungan yang lebih mendalam dan akrab. Cara ketujuh, berikan umpan balik yang membangun. Memberikan umpan balik adalah keterampilan penting dalam menciptakan lingkungan berbicara yang sehat. Saat memberikan umpan balik, fokuslah pada perilaku atau situasi tertentu, bukan pada karakter pasangan. Hindari kata-kata yang bersifat menilai atau menyalahkan, dan gantilah dengan ungkapan yang bersifat konstruktif. Selain itu, ajak pasangan untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana mereka ingin diberi umpan balik. Setiap orang memiliki preferensi yang berbeda dalam menerima kritik atau saran. Dengan memahami cara pasangan ingin menerima umpan balik, kita dapat menghindari konflik yang tidak perlu dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bersama. Dan itulah 7 cara psikologis untuk membuat pasanganmu merasa bebas berbicara. Komunikasi yang efektif memerlukan usaha bersama dan komitmen untuk menciptakan lingkungan di mana setiap pasangan merasa dihargai dan didengar. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah ini ke dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperkuat ikatan emosional dan membangun hubungan yang kokoh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Salam Power 7.